Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan membahas hikayat atau kisah atau cerita di balik Amsal atau di balik pepatah dan peribahasa dalam bahasa Arab. Namun sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa itu kalam masal atau kalam hikmah. Al-masal huwa jumlatun dzatu faidatin min simatiha al-ijazu. Pepatah adalah susunan kalimat yang berfaedah yang salah satu cirinya adalah singkat dan telah diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, yang kalimatnya itu terstruktur dengan baik dan fasih. Kalam masal biasa digunakan oleh berbagai kelas masyarakat. Mereka percaya bahwa kalam masal dapat digunakan sebagai pelajaran yang tidak terlupakan. Berdasarkan pengalaman dan uji coba orang-orang dahulu, kalam masal dapat digunakan sebagai pedoman untuk memecahkan masalah dan memberi motivasi pada seseorang untuk melakukan suatu hal. Kalam masal ini merupakan kekayaan budaya dan peradaban bangsa Arab yang masih digunakan sampai hari ini. Kalam masal dipilih untuk dijadikan media menyampaikan nasihat dan pelajaran karena mudah diingat, dan karena narasinya singkat, padat, indah, dan fasih. Kalam masal ini kalau ditelusuri, di balik kata-kata indahnya, ada kisah-kisah yang menarik. Salah satunya akan saya ceritakan pada kalian nanti. Kalam masal sering juga disebut dengan kalam hikmah, karena dalam kalam masal selalu syarat dengan hikmah-hikmah. Dan hikmah itu diambil dari kata hakama yahkumu hikmatan. Hikmah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti bijak atau kebijaksanaan. Secara istilah, hikmah adalah nasihat atau pelajaran, baik yang diambil dari sebuah peristiwa, kejadian, atau kisah-kisah yang terinspirasi dari sumber-sumber tertentu. Untuk edisi pertama ini, saya akan menyampaikan kalam masal khudhil hikmata min afwahil majanin. Artinya, ambillah hikmah dari mulut orang-orang gila. Peribahasa ini sangat terkenal di kalangan orang-orang Arab. Bagaimana ceritanya kok bisa begitu populer, begitu terkenal di kalangan orang Arab, sehingga muncul kalam masal khudhil hikmata min afwahil majanin? Ceritanya begini. Ada seorang pedagang, sebut saja namanya Sa'id At-Tajiri. Dia suka merantau dari satu kota ke kota lain untuk menjajakan dagangannya. Hingga sampailah dia di negeri yang jauh dari tempat kelahirannya. Dia orangnya pekerja keras dan ulet, sehingga tidak mengherankan kalau harta bendanya banyak sekali, melimpah ruah. Suatu hari si pedagang ini meninggal dunia. Tak lama kemudian berita kematian si pedagang ini sampai ke anak-anaknya. Tentu saja berita kematian Sa'id At-Tajiri, pedagang yang sukses ini, membuat anak-anaknya dan keluarganya sangat sedih. Putra sulungnya, sebut saja namanya Fa'ek Karomi, membuat keputusan akan mengadakan acara hari berkabung selama 7 hari sebagai ungkapan bela sungkawa atas kematian ayahnya, sebagai ungkapan rasa sayang anak kepada orang tuanya. Namun saudara-saudara Fa'ek Karomi lainnya tidak setuju. Mereka
menolak keputusan Faik Karomi, sang kakak, untuk mengadakan hari berkabung selama 7 hari. Mereka menuntut sebelum pelaksanaan acara hari berkabung agar harta ayah mereka diwaris dulu. Baru kemudian acara hari berkabung dilaksanakan. Faik Karomi selaku putra yang tertua meminta adik-adiknya agar sabar sebentar, menunggu selesainya hari berkabung yang cuma 7 hari. Adik-adikku yang aku sayangi, tunggulah sebentar sampai kita menyelesaikan upacara berkabung 7 hari, kata Faik Karomi kepada adik-adiknya. Tetapi mereka menolak. Mereka mengatakan, harta tirkah ayah kita, harta tirkah itu harta peninggalan mayit. Harta tirkah ayah kita harus kita bagi hari ini juga, kata saudara-saudaranya kompak dan lantang. Apa kata orang terhadap kita yang tidak sabaran ingin segera membagi warisan? Malulah kita pada tetangga-tetangga, kata kakaknya Faik Karomi. Si kakak tetap menolak permintaan adik-adiknya. Namun diam-diam salah seorang dari adik-adiknya Faik Karomi ada yang pergi ke pengadilan. Di sana dia menemui seorang hakim untuk mengajukan gugatan terhadap kakaknya. Dan dia minta agar Pak Hakim memutuskan pembagian warisan hari itu juga. Pak Hakim pun mengirimkan seorang utusan agar Faik Karomi segera hadir di pengadilan. Mendapat panggilan Pak Hakim, Faik Karomi bingung. Apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi masalah ini? Kata Faik Karomi pada dirinya sendiri. Dia berpikir keras untuk menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi tuntutan adik-adiknya. Akhirnya dia kemudian teringat seorang tokoh yang bernama Hakim Hakimi yang rumahnya tidak jauh dari rumahnya Faik. Dia terkenal sebagai orang yang bijak. Faik lalu pergi ke rumah Pak Hakim Hakimi untuk berkonsultasi dengannya, untuk meminta fatwa dan untuk meminta solusi terbaik. Pak Hakim Hakimi ini terkenal dengan pendapat-pendapatnya yang masuk akal dan rasional. Sesampainya di rumah Pak Hakim Hakimi, sang kakak menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya kepada orang bijak ini, Hakim Hakimi. Tolonglah Pak, berilah saya jalan keluar menghadapi masalah ini. Pak Hakim Hakimi, orang bijak ini berkata kepadanya, pergilah engkau ke si Bahluna. Dia pasti akan memberimu fatwa dan dialah satu-satunya orang yang dapat memberimu solusi secara tepat. Faik Karomi, si kakak yang baik ini, terkejut mendengar nama itu. Karena sepengetahuannya Bahluna ini orang gila. Orang tersebut oleh masyarakat di sekitar rumahnya dianggap gila. Lalu Faik Karomi mengatakan kepada orang bijak ini, Hakim Hakimi, Pak, bukankah Bahluna dia itu orangnya gila? Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang saya hadapi, sementara orang-orang yang akalnya sehat, cerdas, bijak, dan waras seperti Bapak saja tidak dapat memecahkan dan tidak tahu solusinya? Dengan tenang Pak Hakim Hakimi berkata, cepat pergilah kepadanya. Tidak ada orang waras akalnya yang bisa memberi solusi kepadamu. Hanya dia yang bisa satu-satunya. Jangan khawatir, pergilah ke sana. Kata Hakim Hakimi meyakinkan. Maka Faik Karomi pun pergi ke orang yang dianggap gila itu. Setelah ketemu Bahluna, lalu dia ceritakan seluruh kejadian yang dialami dia dengan adik-adiknya. Setelah Faik Karomi selesai bercerita, Bahluna, orang gila itu dengan spontan mengatakan seperti tanpa mikir-mikir,
Dengar baik-baik, katakan kepada saudara-saudaramu, apakah mereka menyaksikan ayahnya benar-benar telah meninggal? Apakah mereka punya saksi yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayahnya benar-benar telah meninggal? Apakah mereka punya saksi yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayahnya benar-benar telah meninggal? Katakan itu kepada adik-adikmu. Si kakak yang baik, Faik Karomi, tiba-tiba tersentak oleh ucapan si Majnun ini. Dia tercengang oleh ucapan si Majnun ini. Dia menyesali dirinya telah mencela Bahluna, yang ternyata Bahluna ini orang gila yang luar biasa cerdasnya. Lalu keluarlah kata-kata itu, khudul hikmah min afwahil majanin. Ambillah hikmah dari mulut orang-orang gila. Fata'ajjabal akhul akbar min qawlihi wa atlaqa maqulatahu al-masyurah khudul hikmata min afwahil majanin. Dengan berwajah berseri-seri, lalu Faik Karomi bangkit dari Majlis Bahluna dan pulang ke rumahnya dengan langkah-langkah yang cepat dan mantap. Dalam perjalanan pulang, dia tak henti-hentinya mengecam dirinya sendiri. Gendeng, mengapa kok aku tidak berpikir sejauh itu? Kok aku ya percaya saja kabar kematian ayah? Pekok kok. Mengapa tidak terpikirkan sedikit pun di benakku? Aku kok ya enggak mikir sama sekali seperti yang disarankan si Majnun itu. Padahal soal saksi itu kan urusan yang biasa di pengadilan. Sesampainya di rumah, dia katakan kepada adik-adiknya, adik-adikku tersayang, oke, kita bagi harta ayah kita yang kata kalian semua telah meninggal dunia. Tapi kan kalian kan tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Kalian hanya mendengar dari berita dan kabar dari orang-orang yang belum tentu benar. Maka sekarang coba hadapkanlah seorang saksi yang mengetahui bahwa ayah kita telah benar-benar meninggal. Adiknya tidak bisa menjawab. Adik-adik Faik Karomi menolak menjawab. Sebab ayahnya meninggal di tempat jauh, tentu akan kesulitan mencari saksinya. Akhirnya benar-benar masalah itu sampai pengadilan. Di ruang pengadilan setelah hakim membuka sidang, Pak Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian. Sementara Pak Hakim mendengar keterangan kedua belah pihak dengan serius. Dan Faik Karomi pun mengatakan seperti yang diajarkan Bahluna. Faik Karomi bertanya kepada adik-adiknya, menurut kalian semua, apakah bapak kita telah meninggal? Ya, jawab mereka serentak. Dari mana kalian tahu kalau ayah telah meninggal? Tanya lagi Faik. Dari berita dan kabar yang sampai pada kami. Lalu Faik bertanya lagi, apakah kalian punya saksi bahwa ayah kita telah meninggal? Hal indakum mayyashhad bi anna abi qad mata? Mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba Pak Hakim menyela, tunggu. Lalu Pak Hakim berkata, engkau benar. Anta muhaikun. Lalu Pak Hakim bertanya kepada adik-adik Faik Karomi, hal indakum mayyashhadu bi anna abaka qad mata? Apakah kalian punya saksi bahwa ayah kalian telah meninggal dunia? Mereka menjawab, ayah kami telah meninggal di sebuah negeri yang jauh. Kami yakin ayah kami telah meninggal.
Karena banyak orang yang mengabarkan meninggalnya ayah kami. Sekali lagi Pak Hakim mengulangi pertanyaannya. Hal indakum mayyashbi anna abaka qad mata? Apakah kalian punya saksi bahwa ayahmu telah meninggal dunia? Jawab dengan ya atau tidak. Kata Hakim tegas. Mereka saling pandang memandang. Lalu mereka menunduk. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Hakim. Mereka tidak mampu menghadirkan saksi seorang pun yang melihat ayahnya Sa'id At-Tajiri telah meninggal. Pak Hakim lalu berkata, sidang ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Kalau kalian tidak bisa menghadirkan saksi, maka kalian belum dapat mewarisi harta ayah kalian. Mendengar keputusan seperti itu, sang kakak berkata kepada adik-adiknya, "Lau sabartum usbu'an lakana khairal lakum." "Lau sabartum usbu'an lakana khairal lakum." Seandainya kalian mau bersabar sedikit saja, 1 minggu saja, pasti itu lebih baik. Baik bagi kita semua, tidak berkepanjangan seperti ini. Itulah ceritanya kalam masal khudhil hikmata min afwahil majanin. Dari cerita itu dan sejak itu pepatah khudhil hikmata min afwahil majanin, ambillah hikmah dari mulut orang-orang gila, tersebar di kalangan orang-orang Arab. Pepatah itu menunjukkan bahwa kalam hikmah, solusi tepat, ucapan-ucapan cerdas, kadang keluar dari mulut orang-orang yang tidak dianggap punya kapasitas memadai, seperti ucapan Bahluna tadi. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, saya sering menyaksikan orang-orang yang suka masang togel itu mendatangi orang-orang gila minta nomor. Apakah orang-orang yang suka pasang togel sampai minta nomor orang gila ini lantaran mereka pernah mendengar pepatah itu ya? Allahu a'lam. Mungkin juga ada orang gila semacam Bahluna yang omongannya dijadikan pedoman sebagian orang karena sering tepat. Kemudian orang menyebutnya wali mastur. Wali mastur itu adalah seorang wali yang sengaja menyamarkan dirinya sebagai seorang gila agar kewaliannya tidak diketahui oleh masyarakat umum. Wallahu a'lam. Kisah ini memberi pelajaran kepada siapapun, apakah dirimu seorang ayah, seorang ibu, suami, istri, pejabat, atau rakyat jelata, orang bijak, ataupun orang majnun, hendaknya menyadari bahwa pendapatmu adalah benar yang mengandung kesalahan, dan pendapat selainmu adalah salah yang mengandung kebenaran. Demikianlah Imam Syafi'i mengajarkan. Juga ada kata hikmah. Hikmah adalah harta orang mukmin yang hilang. Di mana seorang mukmin menemukan, dialah yang paling berhak atas hikmah itu. Kita tidak tahu apakah yang menemukan itu anak kecil, orang tua, santri, atau kiai jembel, atau orang terpandang. Kalau itu memang kata hikmah, ya kita ambil. Karena hikmah adalah harta orang mukmin yang hilang. Di mana orang mukmin menemukan, dialah yang paling berhak atas hikmah itu. Lau sabartum usbu'an lakana khairal lakum. Kata-kata ini mengajarkan, seandainya kalian mau bersabar sebentar, niscaya itu lebih baik. Kata-kata ini mengajarkan kepada kita, seandainya kita mau bersabar sebentar dalam thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, niscaya tidak selamanya menjadi orang bodoh. Betapa pahitnya menjadi orang bodoh.
Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.